Shalom semuanya. Ya, saya berterima kasih sudah diberikan kesempatan melayani. Tambahan informasi di sini, saya adalah sekretaris Yayasan Pelayanan Bersama Indonesia, di mana Pak Budiman anggota Dewan Pembina kalau saya tidak salah. YPB ini menaungi STT Let's dan saya menjadi sekretaris dari yayasan ini sejak 1 Januari tahun 2025. Dan karenanya saya kemudian melayani di beberapa cabang dari Abalov. Selain ini ada tambahan informasi, saya memang lebih banyak berkecimpung di dunia akademik. Dunia akademik khususnya studi biblika. Karena selain dosen perjanjian baru dan juga mengajar bahasa Yunani kuno, saya anggota dan ketua per Juni tahun lalu di Ikatan Sarjana Biblika Indonesia. Saya ketuanya, jadi semua sarjana biblika di Indonesia ada asosiasinya, saya ketuanya per tahun lalu. Kemudian juga saya sejak tahun 2024 anggota Executive Committee Member dari Society of Asian Biblical Studies. Jadi saya memang menyukai studi biblika. Dan tahun ini ada konferensi Alkitab se-Asia di kampus STT Jakarta, di mana saya adalah National Committee Chairman-nya. Nah nanti siang saya mesti jemput teman saya dari Amerika Serikat di airport jam 1:30, sorenya teman saya dari Australia jam 5. Jadi selesai ibadah di sini saya tidak bisa makan siang bersama, tapi saya harus cepat-cepat jemput teman saya. Kira-kira begitu terkait dengan siapa yang berdiri depan Ibu Bapak. Nah hari ini, yaitu kumis dan jenggotnya sudah saya cukur. Tahun ini, makanya saya tadi lihat di lift, ini foto yang lama. Karena saya tiap tahun berusaha tampil berbeda begitu ya. Jadi tahun ini komitmennya saya nggak pakai kumis, nggak pakai jenggot gitu. Dan ternyata banyak oma yang memuji saya, Pak Sigor kelihatan lebih muda katanya begitu. Oke baik, boleh tayangkan PPT saya. Hari ini siang saya berkhotbah berbeda dengan tadi pagi, tetapi teman-teman yang di Komsel nanti boleh mendiskusikan khotbah tadi pagi, di mana saya bicara tentang apakah makna memuji, begitu ya. Saya kaitkan dengan memuji kepada sesama dan juga memuji Allah dan dasarnya apa. Tetapi karena saya lihat beberapa rekan mengikuti ibadah pagi dan juga siang, Pak Tommy misalnya dan beberapa tim yang lain. Jadi saya terbiasa khotbahnya berbeda, ibadah pertama dan kedua. Nah yang kedua saya ambil topiknya orang kaya yang bodoh, Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Karenanya mari kita buka, saya akan meminta kita untuk membaca bersama-sama. Lukas, Injil Lukas pasal 12 ayat yang ke-13 sampai 21. Ini perikop yang sudah pasti pernah kita baca minimal sekali. Saya baca ayat yang ganjil 13, 15 dan seterusnya. Ibu Bapak baca yang genap 14 dan seterusnya. Khusus 21 kita baca bersama-sama. Demikian ya. Baik mari kita mulai. Saya dulu ayat 13. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku? Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.
bersama-sama. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Puji Tuhan, yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan serta melakukan firman Tuhan. Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, judul perikopnya jelas sekali tadi, orang kaya yang bodoh. Dan ini agak aneh sebetulnya ya, agak aneh. Kenapa aneh? Bagaimana mungkin orang bodoh bisa jadi kaya? Mustahil kan? Mustahil. Kalau dia bodoh maka dia tidak mungkin kaya. Betul kan? Karena untuk menjadi kaya butuh pintar. Pintar tidak harus selalu bersih, licik pun pintar. Kan begitu. Intinya tidak mungkin orang bodoh jadi kaya, harus pintar. Maka kalau kayak begitu waktu dikatakan orang kaya yang bodoh, maka bodohnya ini bukan bodoh dalam pengertian intelektual. Bodohnya bukan dalam pengertian intelektual, tapi dalam pengertian yang lain. Karenanya ini yang mau kita dalami. Nah, Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini tidak berfungsi. Oke, baik. Di sini diceritakan dalam perikop kita, konteksnya ada orang muda datang. Orang muda ini datang kepada Yesus dan dia minta bantuan Tuhan Yesus. Untuk apa? Bagi warisan, bagi warisan. Padahal sebetulnya dalam perjanjian lama, misalnya Ulangan 21 ayat 17, itu ada aturannya. Yaitu kalau dia punya anak sulung, maka 2/3 jadi jatahnya anak sulung. 1/3 anak bungsu. Nah, yang repotnya kalau misalnya anaknya lebih dari 2, 3, 4 dan seterusnya. Kalau dia 3, 4 dan seterusnya, 2/3 untuk yang sulung, sisanya dibagi-bagi. Berarti dengan kata lain yang dapat paling banyak tetap yang sulung 2/3. Misalnya 10 miliar berarti 6,6 miliar kan begitu. Nah 3,3-nya kalau adiknya 10 ya dibagi 10 gitu. Yang berikutnya perempuan gak dapat jatah. Perempuan gak dapat jatah. Nah kita akan kalau kita bandingkan dengan saudara-saudara kita di seberang agak mirip. Karena Yudaisme, agama Yahudi itu di Timur Tengah. Di mana laki-laki yang dapat jatah yang perempuan tidak. Nah ketika aturannya sudah jelas, mereka datang kepada Yesus begitu ya, dan bantu kami Tuhan untuk membagi harta. Maka Tuhan bilang, tidak, siapa yang tetapkan aku jadi hakim di antaramu. Yesus menolak. Mengapa Yesus menolak? Karena dia, Tuhan kita Yesus Kristus, melihat ke dalam kedalaman batin orang yang bertanya tadi. Dan Yesus melihat ada ketamakan di dalamnya. Ketamakan, serakah, rakus. Mengapa demikian? Sebab kalau sudah jelas aturannya, ya tinggal ikuti saja aturannya. Udah beres gitu. Jadi kalau yang sulung 2/3, yang bungsu 1/3, ya udah ikuti saja. Kan itu aturannya. Nah Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi Tuhan melihat jejak-jejak ketamakan dalam diri anak muda ini. Dan kemudian Tuhan menggunakannya untuk apa? Untuk mengkritik ketamakan, keserakahan, kerakusan lewat perumpamaan. Lewat perumpamaan. Nah Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya justru melihat topik ini harus terus-menerus dikhotbahkan di negeri kita. Di dunia modern ini, mengapa? Karena ketamakan makin kuat di negeri ini. Keserakahan, kerakusan makin nyata di negeri ini. Pada satu sisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja. Tapi pada sisi yang lain materialisme makin kuat. Dan karenanya Tuhan kemudian di sini menceritakan ada orang kaya yang berlimpah-limpah hartanya. Pada waktu itu zamannya agraris. Karenanya yang dibicarakan hasil tanah begitu ya. Hasil tanah yang kemudian bisa digunakan membeli emas dan yang lain-lain. Dan Alkitab berkata bahwa ia begitu kaya sampai lumbungnya tidak cukup. Dia bikin lagi lumbung yang berikutnya untuk menimbun hartanya. Kalau zaman sekarang ya mudah sekali kan. Tinggal dikonversi ke emas, ke uang, ke saham dan yang lain-lain. Tapi pada zaman itu kan tidak. Sehingga kita mengerti mengapa kemudian lumbung yang dibicarakan. Kalau sekarang mungkin rekening. Kan begitu ya. Rekening, investasi, saham dan seterusnya.
Nah, Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus mendengar percakapan anak muda ini, kemudian Yesus menggunakan ini sebagai perumpamaan untuk bicara mengkritik tajam ketamakan yang dimiliki oleh orang tersebut. Nah, kalau kita lihat orang ini berkata begini, jiwaku ada padamu banyak barang bertimbun-timbun, begitu banyak tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Saya pernah bertemu dengan seseorang yang berkata gini, harta saya 7 keturunan pun gak habis. 7 keturunan pun gak habis. Saya rasa kurang lebih seperti itu. Tapi perhatikan deh kata-kata ini. Waktu dia berkata, jiwaku, jiwaku, jiwaku. Ada padamu banyak barang, bertahun-tahun tertimbun lamanya. Terus dia bilang apa? Beristirahatlah, makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Dan sebetulnya inilah godaan modernisme dengan hedonisme dan materialismenya. Kita orang-orang yang tinggal di zaman modern ini, kita sering berpikir bahwa harta benda, uang, segala kekayaan bisa memuaskan jiwa. Kita berpikir dunia modern mengajarkan kita bahwa jiwa kita ini bisa dipuaskan, bisa disenangkan, bisa disegarkan dengan harta benda. Padahal tidak benar sama sekali. Tidak benar sama sekali. Tetapi perhatikanlah, orang-orang di luar sana berlomba-lomba mengejarnya. Dan kita juga tergoda di dalamnya. Nah, sekarang test case. Siapa di sini yang kalau rekening di banknya hanya 6 digit happy? Boleh angkat tangan? Gak ada yang angkat tangan, ini saya bahasa asing kah? Oh, ada 2 yang angkat, 3 yang angkat tangan. Saya tidak berbahasa roh kan ya. Siapa yang kalau di rekeningnya cuma 6 digit happy, hanya 3 orang. Bahkan Pak Tommy pun gak angkat tangan. Siapa yang happy di sini kalau kehilangan pekerjaannya? 6 digit itu 100.000 Pak, 6 digit Pak. 6 digit itu 100.000, kalau 1 juta itu sudah 7 digit. Siapa yang happy? Tadi cuma bertiga sebelah kiri. Sini gak ada yang angkat tangan. Tahun 2004 saya menikah, 21 tahun yang lalu. Dan saya kerja di gereja seperti Pak Tommy full timer. Dan kemudian momen gajian. Tanggal yang paling kita sukai adalah tanggal gajian. Betul kan? Bohong kalau nggak betul. Momen itu gajian. Saya ambil kartu ATM saya. Biasa kalau kita ke ATM yang kita cek apa pertama kali? Tuh kan semua sama. Saya masukin kartu ATM, saya cek saldo. Kalau gaji saya belum masuk, saya tahu saldonya 300.000. Kalau gaji saya belum masuk 300.000. Nah kemudian saya taruh kartu ATM saya ke dalam mesin ATM, cek saldo. Bapak tahu apa yang terpampang di situ? 4,85 miliar. Jangan bilang wow. 4,85 miliar. Right away saya tahu it is not my money, it is not mine. Maka kemudian saya berpikir saya mau ngomong sama security, takutnya nanti security ajak cincai-cincai. Ya kan? Saya mau ngomong ke teller, nanti juga diajak cincai-cincai. Saya bergumul di mesin ATM singkat, saya mesti apa ya Tuhan? Muncul hikmat di hati saya, pencet tombol clear, keluar, kartu keluar. Terus saya balikin lagi kartu ATM saya ke dalam mesin saya, mesin ATM itu. Kemudian saya balik lagi cek saldo. Apa yang terjadi? Tada! Balik 300.000. Balik 300.000. And this is really true story, betul-betul terjadi. Begitu keluar dari ruang ATM, saya keluar. Apa yang saya lakukan? Saya teriak, haleluya, haleluya, haleluya. Saya teriak betul, itu di Duta Merlin. Saya teriak, haleluya, haleluya. Kenapa saya teriak haleluya? Di batin saya tidak muncul sedikit pun keinginan memiliki duit itu. Mengapa? Bukan milikku. Bukan milikku. Saya teriak keluar, betul-betul saya teriak. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya ingat sekali 21 tahun yang lalu. Padahal saya butuh uang karena saya mau nikah. Tapi tidak sedikit pun
muncul di sini. Dan apa yang saya rasakan? Kemenangan luar biasa. Sekarang saya mau tanya, Ibu Bapak sudah menang belum terhadap harta? Sudah menang belum terhadap harta? Kalau belum menang, terikat dengan harta bisa membuatmu nyangkut tidak masuk surga. Saya mau beritahu loh betul-betul. Keterikatan kita pada harta bisa membuat kita nyangkut gak masuk surga ketika kita mati. Camkan ini betul-betul. Saya naiklah ke kantor gereja, ketemu dengan beberapa pendeta senior. Saya cerita pengalaman saya. Kemudian pendeta senior saya bilang begini, Sigor lu goblok. Ah kok goblok? Harusnya sebelum kartunya lu keluarin, lu transfer ke dia 150 juta, transfer ke dia 100 juta, transfer ke gua 250 juta katanya gitu. Ini yang goblok siapa gitu ya. Saya pendeta junior diajarin yang ngaco sama pendeta senior gitu. Wah kacau ini. Nah Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah sebetulnya yang diajarkan dunia. Bahwa jiwa kita bisa dipuaskan dengan harta benda. Tapi itu tipu muslihat iblis. Tipu muslihat iblis. Tipu muslihat iblis. Pak, gak bisa kita hidup tanpa uang. Siapa bilang? Siapa bilang? Bisa. Tetapi saya mau beritahu, uang itu setan modern. Uang itu setan modern. Kita dibikin sedemikian rupa oleh dunia ini dengan ilah-ilahnya untuk memberhalakan uang. Tadi waktu saya tanya siapa yang happy kalau di rekeningnya cuma 6 digit. Hanya 3 yang mengangkat tangan. Kita harus bisa happy apapun keadaan kita. Amin. Karena ini tipu daya iblis. Dan lihatlah jawaban Tuhan. Tuhan bilang, hai engkau orang bodoh. Pada malam ini juga jiwamu diambil daripadamu. Yang kau telah siapkan. Buat siapa itu? Ibu bapak yang terkasih, ini yang mesti kita camkan sebetulnya. Saya tidak anti dengan kekayaan. Kita membutuhkannya. Tapi bukan untuk diri kita sendiri. Bukan untuk kita sendiri. Dari 10 konglomerat paling kaya di dunia, salah satu yang paling saya suka adalah Warren Buffett. Dia membuang sedemikian banyak hartanya untuk kegiatan sosial. Dan coba Bapak perhatikan dari 10 orang paling kaya di dunia, rata hidupnya tidak mewah. Mark Zuckerberg pakai Honda Jazz yang sudah lama. Bajunya hanya warna abu-abu itu terus yang dipakai. Bahkan Elon Musk menjual rumahnya tinggal di perusahaannya. Karena dia ngerasa dia gak butuh rumah yang besar-besar. Dia kemudian tinggal di kantornya. Kalau Bapak pelajari itu semua, rata kemudian jadi filantropis. Rata begitu. Lah kok bisa kemudian di gereja-gereja Indonesia banyak pengkhotbah yang khotbahnya kemakmuran. Ikut Tuhan diberkati Tuhan. Ikut Tuhan kau yang miskin jadi kaya. Ngaco loh itu. Itu spiritnya itu. Jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah. Materi, harta benda, makan, minum itu materi. Jiwa itu materi. Gak nyambung. Nah karenanya Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dari perikop ini saya ingin berbagi hal yang bisa kita pelajari. Sekaligus kita self check. Yang pertama, lesson to learn. Dalam kehidupan manusia di dunia, mengejar pencapaian-pencapaian yang materialistik. Harta kekayaan, jabatan, gelar, dan seterusnya. Nah ketika saya melakukan riset kecil-kecilan, ini menurut penelitian ya, bukan menurut saya. Menurut studi akademik, ada 10 ciri orang materialistik. 10. Boleh ya kita self-check ya. Supaya keluar dari sini, dari gereja Tuhan yang Tuhan cintai ini, kita mendapatkan perubahan oleh kuasa roh. Mari kita cek satu-satu. Yang pertama, mengejar status sosial. Status sosial. Siapa yang masih mengejar status sosial? Kalau kita masih mengejar status sosial, bertobat. Apa? Bertobat. Status sosial.
dipandang terhormatlah, dan seterusnya. Yang kedua, senang berkompetisi. Kalau tetangga naik motor, kita mesti naik motor. Kalau tetangga kemudian beli Avanza, kita mesti beli Avanza. Kalau tetangga kemudian naik dari Avanza ke Ras, kita juga mesti beli yang sekelas. Kalau dia naik ke Fortuner, kita Pajero. Dan seterusnya. Saya mau beritahu, hidup seperti itu melelahkan. Lelah betul. Kita kejar itu, berkompetisi. Kalau dia begitu, gue juga harus begitu. Yang repot itu adalah, sorry to say, ibu-ibu harus saling berkompetisi. Pak, itu suami di depan tuh, suami tetangga tuh udah beli Fortuner, masa kita masih pakai Kijang doyok? Saya mau tanya, apa penyebabnya korupsi? Itu tadi kan. Gak bisa lihat orang lain lebih, kita juga harus lebih gitu. Dan kita berlomba-lomba untuk itu. Yang ketiga, di sini dikatakan uang dan harta milik jadi fokus. Tadi pertanyaan saya, siapa yang happy kalau cuma 6 digit? Siapa yang happy kalau rekeningnya jumlahnya merosot dan bukan naik? Kalau kita happy-nya karena rekening kita naik, kita masih nomor 3. Yang keempat, ukuran keberhasilan uang related dengan yang ketiga. Apa yang kita ukur dengan keberhasilan? Wah, tahun ini tahun kemarin bersyukur puji Tuhan, saya kerjanya naik, saya jabatan naik, saya dapat gaji 2 kali lipat dan seterusnya. Itukah yang kita syukuri? Atau adakah kita yang mensyukuri, Pak Pendeta kemarin saya menginjili orang, saya dapat jiwa-jiwa, saya bawa orang karena ketemu Kristus, saya bawa orang dibawa kepada Tuhan, berjumpa dengan Tuhan. Apa itu yang jadi ukuran kita? Atau masih rekening saya? Yang berikutnya flexing. Flexing tahu? Pamer. Zaman now flexingnya bukan lagi secara fisik saja, tetapi lewat media sosial. Medsos. Walaupun ada juga loh yang flexing rohani, menunjukkan dirinya rohani. Nah ini harus hati-hati. Suka pamer. Yang keenam, nah ini juga repot lah ibu bapak. Ibu bapak siapa yang kalau lagi sedih, depresi, bawaannya pengen shopping, belanja. Ibu ketawa. Jangan sampai kalau kita lagi sedih, depresi, bawaannya malah ke mall dan shopping. Itu bahaya. Sedihmu gak hilang, rekeningmu nyusut. Yang stres nanti siapa? Suamimu. Yang ketujuh, wah ini merek atau brand. Dan ini penyakitnya Indonesia kan. Lebih baik pilih KW 1, 2, 3, yang penting brand. Kan gitu. Bahkan di Indonesia ada KW 1, 2, 3 dan KW super. Ada yang jawab. Ibu bapak mau KW 1, 2, 3 ataupun super tetap KW. Saya lebih suka pakai sepatu merek Bata tapi asli daripada saya pakai merek-merek yang keren tapi bukan asli. Begitu. Dan anehnya loh di negeri ini saking banyaknya orang maniak dengan merek branded. Ibu bapak ke beberapa mall itu banyak toko jual merek branded bekas. LV second hand, tapi mendekati baru. Mau mendekati baru tetap bekas kan? Kan begitu. Itu kalau saya nggak salah di Moy ada, di Jakarta Selatan juga ada, saya lupa. Terus bahkan kemudian teman saya, ya ini temennya teman saya. Jadi saya punya teman dulu anggota jemaat saya di daerah Serpong. Dia punya teman jualan barang-barang branded bekas. Dan banyak yang bekasnya baru dipakai seminggu. Dijual. Kenapa? Misalnya kalau dia beli tas Hermes harganya 500, dia jual ke toko itu 300. Ya walaupun potong 200 juta, tapi masih dapat 300 juta. Siapa yang jual? Istri-istri muda simpenan orang-orang yang super rich. Banyak loh. Dan saya sebagai pendeta saya tidak mau tutup mata. Realitas ini harus saya khotbahkan. Realitas ini harus saya sampaikan kepada jemaat Tuhan dimanapun saya khotbah. Supaya kita melek. Ini gak benar sama sekali.
Gak benar sama sekali. Nah Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang kedelapan, tidak pernah puas. Tidak pernah puas. Siapa yang punya sepatu sampai 100 pasang? Ada? Ada? Nggak ada? 100-nya saya kurangin deh, 50. Ada yang sampai 50 pasang? Puji Tuhan. Ini karena memang sudah rohani atau nggak punya duit? Karena gini loh. Banyak kita orang Kristen hidup sederhana karena terpaksa. Begitu keadaan memungkinkan, dia tinggalkan kehidupan sederhananya. Sederhana bukan terpaksa, tapi pilihan. Bukan kata firman Allah, kata Haji Hamka yang punya jalan tol. Kalau Bapak masuk jalan tol dari Sunter itu ada plang. Sederhana adalah pilihan, bukan keterpaksaan. Haji Hamka. Loh, kalau dia aja bisa ngomong gitu, masa kita anak Tuhan tidak bisa menghidupinya, bahkan lebih dari itu. Amin. Amin. Aminnya malu-malu. Nah Bapak yang terkasih, yang berikutnya 9, tidak peduli dengan orang lain dan lingkungan. Ini juga penting yang mesti kita jadikan perhatian. Apakah kita modelnya kalau sudah masuk gak bisa keluar lagi? Kita beri persepuluhan itu dengan terpaksa atau dengan penuh sukacita. Kita memberi persepuluhan itu dengan kesadaran bahwa persepuluhan akan dipakai juga memberkati orang-orang tidak mampu, atau kita terpaksa melakukannya karena gereja mengkhotbahkan, ayo beri persepuluhan, ayo beri persepuluhan. Nah Bapak yang terkasih, kita harus peduli dengan ini. Nomor 9 ini, saya punya pengalaman pahit mengenai hal ini. Waktu masih COVID, saya masih ngontrak di daerah Rawamangun. Saya lagi nyapu-nyapu parkiran mobil saya. Datanglah kemudian seorang ibu di depan pagar saya ngetok pintu. Saya tanya, ya Bu, saya lihat keluar, ada apa Bu? Pak, ini di luar halaman Bapak ini ada banyak sampah. Boleh nggak saya sapu halaman Bapak? Kenapa Bu? Anak saya lulus SMK tapi saya nggak ada duit buat tebus ijazahnya. Saya kumpulin buat tebus. Karena dia pakai ini, saya curiga dan saya merasa berdosa. Di situ saya bertobat sama Tuhan. Kemudian saya bilang gini, Bu, saya juga lagi nyapu. Nanti saya keluar nyapu di luar dengan sopan. Saya katakan, Ibu boleh lihat tetangga saya, tanya. Mungkin ada tetangga saya yang butuh bantuan Ibu. Oh ya Pak, terima kasih. Nanti saya tanya tetangga Bapak, dia jalan. Waktu saya balik ke rumah saya, ke belakang, ke dapur di ujung gitu. Ada hati kecil berkata begini. Saya senang sekali menyaksikannya di mana-mana. Mengapa engkau begitu pelit? Apalah artinya 20-30 ribu bagimu? Di dapur suara kecil itu bicara begitu. Saya langsung menangis, saya lari kencang-kencang, saya lari keluar, saya buka pintu, rumah saya tusuk sate, saya lihat kiri dia udah gak ada, saya lihat kanan dia gak ada, saya lihat ketusuk sate dia gak ada. Tambah menangis saya di situ. Kemudian saya berkata begini, Tuhan ampuni aku Tuhan. Ampuni aku. Dan sejak itu saya berkata begini, Tuhan, mulai sekarang tiap kali Tuhan gerakan saya memberkati orang, saya lakukan. Dan Tuhan tahu, sejak itu tiap kali saya digerakkan oleh Roh Kudus untuk melakukan sesuatu menolong orang, saya lakukan. Mengapa? Karena suara kecil itu waktu bicara itu sangat menggores hati. Hati saya sakit sekali dengar itu. Sakit sekali. Bukan sakit seperti sakit yang negatif gitu. Tapi terasa sakit sekali. Maka saya katakan mulai sekarang Tuhan. Kalau Tuhan suruh saya lakukan. Sekarang coba bayangkan. Suara itu di hati kecil. Nurani bahasa Indonesia. Suneidesis bahasa Yunaninya. Adalah tempat Roh Kudus bicara di sini. Dan dia bicara lembut tapi begitu menyakitkan. Saya mau beritahu, jikalau kita terus mengabaikannya, waktu kita mati menghadap tahta Tuhan, maka suaranya bukan lagi kecil dan lemah lembut.
Kalau kita nanti datang di hari penghakiman Tuhan, tapi kita tidak taat pada perintah-perintahnya, maka suaranya bukan lagi kecil, halus dan lembut, tapi menggelegar. Asigor, mengapa engkau tidak melakukan firman-Ku? Dia akan berkata seperti itu kepada kita. Dan itu akan sangat menakutkan, sangat mengerikan. Sampai Yohanes berkata, mungkin kita akan takut bertemu muka dengan dia. Ini harus kita camkan betul-betul. Ini harus kita camkan. Yang ke-10, ini ngeri. Berhutang pun tidak masalah demi gaya hidup. Wah. Yang repotnya di negeri ini ada judol, ada pinjol. Orang main judol, judi online, gak ada duit lagi main pinjol. Pinjaman online. Setelah judol, pinjol, habis itu benjol. Karena dikejar-kejar sama debt kolektor. Debt kolektor itu menyebalkan loh. Saya juga bingung sama perusahaan-perusahaan swasta itu. Bapak, yang dijadikan debt kolektor itu kalau nggak muka kayak saya, muka kayak Pak Tommy. Kalau wajah kayak Bapak nggak mungkin dijadikan debt kolektor. Muka kayak saya, kalau nggak kayak Pak Tommy. Kalau nggak orang Batak, orang Indonesia Timur. Ya kan? Kan gitu, mata elang istilahnya. Saya pernah orang salah, mata elang salah gedor-gedor rumah saya. Saya dipikir ngutang sama dia. Dan orang Indonesia Timur ketemu orang Batak gitu. Wah itu kacau sekali. Jangan sampai, di sini nggak ada ya. Nggak ada ya. Ini kita sering malam Natal dari tadi ya. Sunyi senyap terus dari tadi. Nggak ada yang, Bapak sebaiknya begini. Kalau kita mau pinjam, kita harus kalkulasi bahwa pemasukan kita memadai untuk bayar itu. Kalau tidak, jangan. Ya, jangan sama sekali. Dan ada prinsip sebetulnya, prinsipnya 5-3-2. 5-3-2. 5 itu 50% dari gajimu gunakan untuk kebutuhanmu. 30% dari gajimu simpan. 20% untuk happy-happy dengan keluargamu. Saya terapkan itu, bahkan yang saya simpan bisa lebih dari 30% penghasilan saya. Supaya apa? Ketika Tuhan suruh saya jadi berkat, saya punya untuk jadi berkat. Ingat prinsipnya 5-3-2. Ya, jangan sampai 10-15-30. Melampaui dari yang kita punya, akhirnya pinjam sana, pinjam sini. Nama ibu bapak jadi pisani, pinjam sana, pinjam sini. Nah yang jadi persoalan adalah ibu bapak yang terkasih, kalau ibu bapak lihat dalam konteks sekarang ya. Kalau saya ke mall-mall, itu banyak rojali. Tahu rojali? Rombongan jarang beli. Yang lebih repot lagi ada rohana. Rombongan hanya nanya. Yang lebih repot lagi roh halus. Rombongan hanya ngelus-ngelus. Ngelus barang sekaligus ngelus dada. Karena gak sanggup beli tapi pengen beli. Nah resikonya bisa jadi yang nomor 10 tadi. Nah yang kedua, ini yang mesti kita camkan baik-baik. Saya paling senang mengkhotbahkan tentang kematian. Sekarang karenanya saya mau tanya. Saya boleh tanya Bapak ya. Bapak siap mati? Siap mati Pak? Oke, puji Tuhan Bapak siap mati. Umur berapa Bapak siap mati? Kalau boleh meminta pada Tuhan, Bapak ingin mati usia berapa? 70. Sekarang Bapak usia berapa? 45, berarti tinggal 25. Oke, kalau saya tanya ibu siap mati? Siap. Kalau Tuhan tanya, kalau Tuhan kasih boleh pilihan, ibu pilih meninggal usia berapa? 7? Kok sama Bu? Luar biasa loh, dari 2 jemaat Abalov Cakung saya tanya berani mati, dua-duanya berani mati. Sekarang secara umum, siapa yang berani mati angkat tangan? Hanya 1, 2, 3 yang angkat tangan, 4 dari sekian banyak orang. Siapa yang berani mati? Oke, bertambah banyak, turunkan. Saya ganti deh. Siapa yang takut mati? Siapa yang takut mati?
Yang angkat tangan hanya satu yang takut mati. 2, 3. Berarti yang lain netral. Paulus bilang gini, hai maut di manakah sengatmu? Sengat maut telah ditelan dalam kemenangan oleh Yesus Kristus. Jadi orang percaya yang benar itu gak boleh takut mati. Orang percaya yang benar harus berani mati. Mengapa? Karena gini prinsipnya. Kalau kita berani mati, kita akan berani hidup. Kalau kita berani mati, kita akan berani hidup. Dan kalau kita berani hidup, kita akan menghargai kehidupan kita dan kehidupan orang-orang lain. Nah, kalau kita menghargai kehidupan kita dan orang-orang lain, hidup kita akan kita push untuk efektif dan efisien. Seefektif dan seefisien mungkin. Sehingga kita tidak melakukan yang tidak berguna. Bukan hanya yang keliru dan berdosa, tapi bahkan yang tidak berguna. Satu ketika waktu saya masih kuliah di Jerman 2009-2015, saya pulang ke Jakarta 2011, ada pekerjaan waktu itu. Kemudian saudara saya bilang, abang saya yang sudah meninggal kemarin dan juga ada sepupu saya bilang, Asigor kita main golf yuk. Di mana? Rawamangun, rumah saya di Pulau Mas, mama saya di Cempaka Putih, Rawamangun tuh dekat gitu. Yuk main golf di situ. Saya bilang sama abang saya dan sepupu saya bilang, enggak lah, saya enggak suka main golf. Waktu di Jerman di Universitas Göttingen kami punya lapangan golf dan dengan student card saya bisa at any time main golf di situ gitu for free karena sudah include dari biaya semesteran. Saya bilang ini buat saya ya, kalau bapak ada pengusaha dan suka main golf it's different gitu, tapi ini buat saya. Buat saya sebagai pendeta, apa gunanya pendeta main golf? Dan bagi saya pribadi ya, kalau ada yang hobi golf mungkin tidak seperti itu. Tapi bagi saya pribadi, golf itu olahraga yang kurang kerjaan. Nih, anggap nih bola golfnya nih. Dia pukul. Gitu. Lobangnya di situ bolanya kelewatan. Dia pukul lagi. Gitu. Lewat lagi. Dia pukul lagi. Lewat lagi. Ambil aja bolanya langsung masukin situ. Ya kan? Ambil aja bolanya langsung cemplungin ke situ. Gak masuk akal gitu. Bagi saya gitu. Saya bilang sorry saya gak mau main golf. Saya kasih tahu alasannya itu. Satu ketika teman saya yang lain direktur dari Bank India di Indonesia bilang, Pak Sigor kita mancing yuk. Saya pikir di daerah sini juga kan ada ya kolam pemancingan. Di Cilincing di mana-mana gitu. Di mana tuh kolam pemancingannya? Bukan di kolam, di laut. Ke laut. Terus gimana? Ya kita dari Sunda Kelapa jam 2 naik speedboat ke tengah laut. Berapa jam perjalanan? 2 jam. Nyampe di situ ntar jam 4. Kemudian kita mancing. Terus pulang jam berapa? Jam 6. Nyampe Sunda Kelapa kira-kira jam 8. Terus ngapain kita di situ? Ya nunggu aja sampai ikannya gigit kail umpannya gitu. Saya bilang sorry ya Pak. Saya gak rela jam tidur saya korbankan buat begituan. Saya tolak beberapa kali saya tolak. Yang ada di situ saya bukannya mancing, baca buku. Karena saya lebih suka baca buku, buang waktu baca buku daripada ngerjain yang aneh-aneh gitu. Nah Bapak yang terkasih, pada satu saat kita akan mati. Kalau kita berani mati kita akan berani hidup. Kalau kita berani hidup kita akan menghargai hidup. Dan kemudian kalau kita menghargai hidup kita akan jalani hidup efektif dan efisien. Sehingga kita gak ngerjain yang aneh-aneh. Maka kalau saya diajak begini begitu saya lihat ada gunanya enggak. Kalau enggak ada gunanya saya enggak mau ikut. Tapi kalau ada gunanya saya bisa jadi berkat, saya bisa beritakan firman, saya bisa melakukan sesuatu yang baik, yang positif, sosial, diakonia dan seterusnya saya lakukan. Salah seorang tim saya di gereja bilang, "Bang, kita ke Lampung yuk." Di mana? Itu nanti ada kebun jalannya 75 km tanah semua. Setelah itu ada satu desa isinya 6 gereja, kita penginjilan di situ, pelayanan sosial segala macam. Oh, itu saya mau. Nah, naik mobil lah kami dari Jakarta. Masuk ke Merak nyebrang Bakahuni, dari Bakahuni masih lagi lewat kebun tebu 75 km. Tanah jalanannya berdebu kalau siang, kalau hujan penuh lumpur. Tapi saya asik lewat itu, saya suka melakukan itu. Mengapa? Saya melakukan sesuatu yang berguna dan bermanfaat.
Nah, kalau kita nanti mati ketika ajal menjemput, semua harta benda yang kita kejar-kejar sepanjang kehidupan gak menolong sama sekali. Ketika kita mati semua itu akan kita tinggalkan. Nah, kata Tuhan Yesus, untuk siapa itu semua? Pernah gak ibu bapak berpikir ketika engkau kerja, untuk siapa engkau kerja? Untuk siapa? Even sebetulnya para pelayan gereja, ketika engkau melayani gereja aktif, engkau full time, dapat gaji 10-15 juta. Saya mau tanya, untuk apa engkau lakukan itu? Untuk siapa engkau lakukan itu? Ini yang mesti kita camkan. Yang ketiga Bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, saat masih hidup karenanya kerjakanlah semua kebaikan yang tidak berhenti, yang tidak berakhir saat kita mati. Tapi berdampak terus menerus. Dalam keabadian melampaui kematian. Di Markus 10:17-31 orang muda yang kaya menolak menjual hartanya dan menolong orang-orang miskin karena batinnya terikat dengan harta. Tuhan bilang tadi apa? Betapapun banyaknya harta seseorang, hidupnya tidak bergantung pada kekayaan itu. Damai sejahteramu tidak bisa engkau beli dengan materi. Sama sekali tidak bisa. Maka kita semua bukan hanya para pelayan harus tiba pada titik di situ dengan segera. Kita tidak terikat lagi dengan harta benda. Harta benda jadi alat saja dalam kehidupan. Lukas 16:19-31 ini yang mengerikan. Orang kaya dan Lazarus. Lazarus ini miskin, pengemis dan sakit dan kemudian mati, berarti sakit keras. Dia menanti-nanti remah-remah yang jatuh dari rumah orang kaya itu. Tapi alih-alih remah-remah yang jatuh, justru anjingnya yang datang menjilati boroknya. Memberikan sedikit kenyamanan bagi si Lazarus yang miskin dan sakit keras itu. Tapi sementara orang kaya itu mingle dengan orang yang sekelasnya. Yang sesamanya sama-sama orang kaya berpesta dan gak peduli. Di situ ada orang miskin yang mengemis dan hampir mati. Padahal waktu itu orang miskin cari rezekinya dari mana? 3, rumah-rumah orang kaya, bait Allah, orang-orang yang datang membawa persembahan, kemudian pasar-pasar. Jadi itu lumrah pada saat itu kalau ada orang miskin menanti remah-remah yang jatuh. Tapi dia tidak peduli. Karenanya perhatikan, dia dihukum bukan karena jadi orang kaya. Dia dihukum karena dia zalim. Karena dia zalim terhadap orang yang membutuhkan. Berarti kalau kayak begitu justru kita harus berjuang jadi orang kaya. Karena saya tidak anti jadi orang kaya. Kita harus berjuang jadi orang sekaya mungkin. Bukan untuk diri kita tapi bisa jadi berkat bagi orang-orang lain. Bisa jadi berkat. Salah satu doa saya berdoa gini. Berkati aku Tuhan. Supaya dengan berkat-Mu aku bisa berkati orang-orang lain. Di gereja saya yang kecil saya membeasiswai 2-3 orang. Dengan duit saya sendiri. Dan saya suka berdoa tambah-tambahkan. Supaya saya bisa jadi berkat bagi banyak orang lain. Anggota jemaat saya pulang pergi naik gereja. Kami ongkosi. Sebagiannya miskin kami ongkosi. Maka saya berkata Tuhan berkati aku lebih lagi. Supaya kau bisa menjadi berkat lebih lagi. Itu tujuan kita. Tuhan bukan ingin kita miskin. Justru kalau kita kaya kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. Katakan amin. Nah yang terakhir. Matius 25:31-46. Pada penghakiman terakhir. Orang-orang yang jadi domba di sebelah kanan. Kemudian kambing di sebelah kiri. Mengapa mereka jadi domba? Tuhan bilang, waktu aku lapar, engkau beri aku makan. Waktu aku haus, engkau beri aku minum. Waktu aku telanjang, engkau beri aku baju. Waktu aku sakit di penjara, engkau kunjungi aku. Mereka yang di sebelah kanan Tuhan berkata, Tuhan kapan kami melakukannya itu bagimu? Tuhan bilang apa? Ketika engkau melakukannya bagi salah seorang saudaraku yang paling hina ini. Perhatikan pernyataan saudaraku. Berarti Yesus mengidentifikasi dirinya dengan siapa? Bukan orang-orang kaya, tapi orang-orang miskin, orang-orang lemah, orang-orang sakit, orang-orang yang lapar, kehausan, dan seterusnya. Yesus menyebut mereka saudara Yesus yang paling hina. Satu ketika saya lagi beli nasi uduk pagi-pagi jam 7 dengan istri saya. Kemudian naik motor, sambil menunggu di motor, kemudian datanglah 2 orang tua, lusuh, kurus, lelah, padahal masih pagi, datang ke tukang nasi uduk. Pak,
boleh nggak minta makan, kami lapar. Tukang nasi uduknya bilang begini, pergi. Dalam hati saya, sombong kali baru jual nasi uduk udah ngusir-ngusir orang. Gimana dia jual berlian, emas dan permata? Sombongnya bisa selangit kan? Maka saya bilang sama tukang nasi uduk itu, Pak, bikin buat mereka berdua sama persis dengan buat saya. Istri saya langsung tune in, ngambil duit langsung bayar. Sudah, saya dapat makanan saya, kami berdua pulang. Dia nggak bilang terima kasih, saya nggak tunggu juga terima kasih, saya langsung pergi. Ibu bapak itu mungkin karena cepat kejadiannya bingung begini. Bingung, kok tahu-tahu dia dapat padahal tadi udah diusir-usir. Kenapa? Karena Roh Kudus waktu itu bicara di hati. Berikan buat mereka. Itu yang tadi saya saksikan di awal. Sejak itu tiap kali Roh Kudus gerakan saya lakukan. Mengapa? Itu justru tugas panggilan kita semua. Itu yang kita bawa ke surga nanti. Bukan emas perak rekeningmu yang bejibun, bukan. Tapi seberapa banyak kau jadi berkat membawa nama Yesus ke seluruh dunia ini. Dan orang yang sebelah kiri jadi kambing, Tuhan hukum mereka. Tuhan bilang, waktu aku lapar engkau gak beri makan. Waktu aku haus engkau gak beri minum. Waktu aku telanjang engkau gak kasih aku baju. Waktu aku di penjara, aku sakit engkau tidak kunjungi aku. Mereka bilang juga kurang lebih serupa. Kapan kami tidak melakukannya untukmu Tuhan? Tuhan bilang, waktu engkau tidak melakukannya bagi salah seorang yang paling hina. Saudaraku yang paling hina ini. Ini tugas panggilan kita. Mari kita lakukan. Jadilah berkat dengan semua yang ada pada kita. Kalau Tuhan tambah-tambahkan, berarti Tuhan kehendaki kita bertambah jadi berkat. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian sekali Yesus, selamanya Yesus. Tahu ya? Ya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Mari. Waktu ku kuat maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Katakan sekali Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau dari awal, dalam segala keadaan. Dalam segala keadaan, amin. Waktu berlimpah maupun kurang, berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hati kita. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Tetap Yesus yang mempesona hatiku.
kesempatan baru, katakan sekali Yesus. Selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta. Sekali lagi katakan, sekali Yesus. Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali lagi katakan, sekali Yesus. Selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, sekali lagi katakan dengan iman, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Oh Yesus, ku cinta. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Sekali lagi katakan, oh Yesusku. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya. 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 Bebaskan setiap roh yang terikat Tuhan dalam nama Yesus.
Bebaskan setiap roh yang terikat dalam nama Yesus. Bebaskan setiap belenggu yang terbelenggu dari harta benda, ikatan duniawi, materialisme, mamon, hedonisme. Tuhan bebaskan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Masing-masing berdoa. Jikalau ada di antara engkau yang selama ini terikat dengan harta benda, engkau takut dengan masa depanmu, engkau takut dengan keadaan ekonomi keuanganmu, engkau berdoa, minta dibebaskan oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Masing-masing berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Masing-masing berdoa. Masing-masing berdoa. Bebaskan dirimu dari belenggu ikatan duniawi, ikatan harta benda, keuangan, materi, materialisme, hedonisme, mamon. Dalam nama Yesus. Haleluya. Jikalau ada yang ingin dibebaskan oleh Tuhan, yang masih terikat dan kau ingin dibebaskan oleh Tuhan, kau boleh angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Semua menyembah Tuhan, semua menyembah Tuhan, semua menyembah. Kalau selama ini engkau mengukur orang dengan benda, dengan materi, dengan uang, engkau harus bertobat. Dan kalau engkau mau bertobat, kau ingin angkat tangan kananmu, angkat tangan kananmu. Bertobat, 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 bertobat. Haleluya, haleluya, haleluya. Jikalau engkau masih terikat dengan mamon, dengan harta benda, dan kau ingin dibebaskan oleh Tuhan, kau angkat tangan kananmu. Kau angkat tangan kananmu sebagai pernyataan iman kepada Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa bagi mereka yang ingin dibebaskan oleh Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus kau bebaskan kami dari belenggu-belenggu. Dalam nama Yesus. Engkau bebaskan ya Tuhan. Kau bebaskan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka tidak terikat lagi dengan mamon, dengan materialisme, dengan hedonisme. Hamba berdoa juga bagi semua yang mungkin yang lain tidak mengangkat tangan kanan. Tuhan, kami berdoa Bapa, dalam nama Yesus. Murnikan setiap hati kami. Dalam nama Yesus. Murnikan setiap hati kami. Sehingga Tuhan boleh pakai kami dengan apa yang Tuhan telah berikan kepada setiap kami. Jadi berkat untuk menolong orang-orang lain. Jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih. Bapak hamba berdoa, jikalau ada di antara mereka yang masih mencari apa rencana kehendak Tuhan bagi mereka, Bapak hamba berdoa, Engkau bukakan mata rohani mereka. Engkau bukakan ya Tuhan. Engkau bukakan mata rohani mereka sehingga mereka boleh tahu. Tuhan, sampaikan rencana Tuhan atas mereka, kehendak Tuhan atas mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau mereka masih mencari-cari tahu apa masa depan mereka, Tuhan bukakan kepada mereka rahasiamu. Apa yang menjadi rencanamu bagi masa depan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sedang dalam pergumulan, apapun pergumulanmu, yang sedang dalam pergumulan, mari angkat tangan kanan dan serahkan pergumulanmu kepada Tuhan. Serahkan. Siapa yang dalam pergumulan berat apapun itu, ekonomi, keuangan, sakit, penyakit, pergumulan keluarga, pergumulan masa depan, pergumulan studi, pergumulan mencari pekerjaan, apapun itu yang dalam pergumulan, mari angkat tangan kananmu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bapak, ada beberapa yang mengangkat tangan kanan mereka. Apapun pergumulan berat mereka. Bapak hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, jamah setiap mereka. Jamah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan jalan keluar bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan, Tuhan berikan jalan keluar karena di dalam Tuhan ada jalan keluar. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan refnya sekali lagi. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang.
kami terus mencintai Engkau lebih dari segalanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin.